Para punggawa timnas Indonesia semakin dikenal di kompetisi Eropa. Beberapa dari mereka mengalami lonjakan karir dengan menjadi andalan di klubnya masing-masing. Pemain yang dimaksud ada Miss Hilgers, Tom Hye, Jay Itzes, dan Ragnar Oratmangun. Keempatnya sukses bersinar dan mendapatkan sorotan dari media asing. Kehebatan ini menjadi modal bagus bagi skuad Garuda menjelang laga berat bulan November. Bagaimanakah kisah gacornya bintang timnas Indonesia di Eropa? Tom Hye bawa Almer City putus rekor buruk. Meski sudah mau masuk usia 30 tahun, Tom Hye masih mampu unjuk kemampuan di Eredivisie. Bersama Almer City, El Profesor berhasil tampil mencolok di setiap laga. Namun kehebatan ini nggak dibarengin dengan hasil gemilang yang diraih oleh tim. Pasalnya skuad merah masih kesulitan meraih kemenangan sejak awal musim. Hye sendiri selalu tampil gemilang meski timnya nggak mendapatkan hasil maksimal. Terbukti gelandang bertipikal playmaker idola timnas Indonesia itu selalu mendapat rating tinggi. Bahkan Fotmob pernah mengapresiasi Hye dengan nilai rating 8,2. Performa gemilang Hye sempat diakui oleh pelatih FC Twente yakni Joseph Osting saat Almer dikalahkan. Keberadaan sosok Hye dinilai membuat Almer City mampu memberikan perlawanan yang sengit. Almer City memainkan skema umpan panjang dengan cukup cepat, dan kami kesulitan mengantisipasinya. Itu semua berkat kreasi Hye. Puji Osting dilansir dari laman resmi FC Twente. Usaha keras yang gak pernah berhenti itu akhirnya membuahkan hasil manis. Pada pekan ke-10 Eredivisie, Hye dan kawan-kawan mampu memutus rekor buruk gak pernah menang. Menjamu Nijmegen, sang gelandang bermain selama 90 menit penuh. Performa apik Hye sukses membawa Almer City menang 1-0 atas klub yang diperkuat Calvin Verdong tersebut. Dalam laga itu, Fotmob memberi rating 7,5. Hye melesatkan 3 sepakan ke arah gawang, memenangi 6 duel, 5 kali ball recovery, 1 kali intercept, dan banyak statistik apik lainnya. Pemain berdarah Sulawesi itu mengaku senang dengan hasil positif tersebut. Sangat menyenangkan bagi kami bahwa kami akhirnya mendapatkan 3 poin, ucap Hye seusai laga. Jay Itzes ingin menggendong Venezia dari zona degradasi. Jay Itzes menjadi nama selanjutnya yang karirnya semakin melambung di Eropa. Pemain kelahiran Mierlo ini menjadi sosok yang gak tergantikan di Venezia. Pemain berusia 24 tahun ini berhasil menjadi salah satu figur yang sangat disukai oleh Eusebio Di Francesco. Tercatat, ex-Go Ahead Eagles ini sudah tampil sebanyak 8 kali di Serie A. Bahkan Eusebio Di Francesco nggak ragu untuk melontarkan sanjungan kepada Jay Itzes. Jay Itzes dapat memainkan beberapa peran. Ia adalah pemain yang kreatif dan dinamis. Saya menyukainya dan dia selalu ingin berkembang, ungkap pelatih Venezia tersebut. Sorotan kepada Itzes kembali meningkat setelah dirinya berhasil mengantongi Alvaro Morata. Striker AC Milan tersebut terlihat nggak bisa berkutik ketika berhadapan dengan Bang Jai. Penampilan gemilang bek berdarah Jawa ini kembali terlihat kala Venezia menjamu AC Monza. Sayangnya penampilan hebatnya nggak sebanding dengan kemampuan lini depan. Lini depan Venezia disebut sebagai salah satu yang paling tumpul di Serie A. Pasalnya mereka baru bisa mencetak 8 gol sepanjang berlaga di Liga Italia. Hasil ini membawa Venezia duduk di dasar klasemen Serie A sementara. Meski begitu, Direktur Olahraga Venezia yaitu Filippo Antonelli menyebut lini belakang mereka sudah berkembang. Itzes terlihat muda tetapi dirinya berada di puncak kekuatannya saat ini. Posisinya nggak akan terganggu karena kami akan membeli pemain yang menurut kami kurang, ucap Antonelli. Meski begitu, fans Venezia tetap khawatir mereka akan kembali degradasi ke Serie B. Mereka menuntut klub agar bisa melakukan perubahan terutama di lini depan. Miss Hilgers semakin dibutuhkan FC Twente. Penampilan gemilang juga dilihatkan bek merah putih lainnya yaitu Miss Hilgers. Bek 23 tahun ini sukses memukau publik sepak bola yang ada di Belanda. Pemain jangkung ini baru saja membawa FC Twente menggulung Heracles 5 gol tanpa balas. Ditambah lagi, Hilgers tampil gacor dengan mencetak salah satu gol di menit 59. Performa bagus bek kelahiran Amersfoort ini nggak hanya ditunjukkan melalui torehan golnya. Dilansir dari Fotmob, Hilgers mencatatkan akurasi operan sebesar 96%.
Selain itu, dirinya sukses menyapu bola sebanyak 5 kali dan 4 kali menang duel di lapangan maupun di udara. Nggak heran Fotmop langsung memberikan rating 8,1 untuk penampilan Hilgers. Performa moncernya juga mendapatkan sanjungan setinggi langit oleh pelatih The Tuckers, Joseph Osting. Kami menang dengan baik dan pantas dengan skor 5-0 dan dengan sepak bola yang bagus. Terutama di babak kedua, para pemain seperti Hilgers bermain dengan gemilang. Hasil positif ini sukses membawa Twente merangsek ke peringkat 5 klasemen dengan torehan 18 poin. The Tuckers hanya terpaut 1 angka dari raksasa Belanda, yakni Ajax dan Feyenoord. Performa pemain berjuluk El Nyengir bersama The Tuckers membuat netizen negeri kincir angin kepincut. Mereka bahkan meminta KNVB agar kembali merayunya berseragam The Oranje. Anda dapat melihat bahwa Miss Hilgers masih layak bermain di Nations League, tulis warganet Belanda. Selain itu, netizen Belanda juga menyinggung alasan Ronald Koeman enggan memilih Hilgers yang lebih berkualitas. Sayang sekali dia bermain untuk Indonesia dan bukan untuk Belanda. Koeman lebih memilih Jorel Hato yang jauh lebih inferior, tidak bisa dimengerti. Ragnar Oratmangun cetak gol perdana di FC Videndar. Striker merah putih yang tampil abroad juga nggak mau ketinggalan memperlihatkan kemampuannya. Ragnar Oratmangun sukses memukau publik Belgia dengan penampilan yang ciamik. Dirinya berhasil mencetak 1 gol bagi FC Videndar di akhir babak kedua melawan Kevin Mechelen. Padahal dirinya hanya masuk sebagai pemain pengganti di menit 70. Ragnar langsung tampil gahar dengan melepaskan 2 tembakan ke arah gawang Mechelen. Selain ganas di depan gawang lawan, Wak Haji juga cerdik bekerja sama dengan rekan setimnya. Pasalnya, Fotmop mencatat Ragnar sukses bukukan akurasi operan sempurna yakni 100%. Nggak heran Fotmop memberikan rating 7,3 atas performa ciamik Wak Haji. Sayangnya, FC Videndar harus menerima kekalahan telak atas Kevin Mechelen. Klub asuhan Vincent Euphraat harus menerima kekalahan 5-2 dari tim yang diperkuat Sandy Walsh. Meski begitu, gacornya penampilan Wak Haji pada laga kontra Mechelen ini bakal menjadi bekal penting baginya. Pasalnya, Ragnar jarang mendapatkan menit bermain selama di Belgia. Dari 12 laga yang sudah dijalani Dender di Liga Pro Jupiler, Wak Haji tercatat hanya tampil di 3 pertandingan. Total menit bermainnya musim ini bahkan cuma menyentuh 82 menit. Padahal sebelum pindah ke Dender, Ragnar jadi andalan Groningen di Liga Belanda. Pemanasan sebelum membela timnas Indonesia. Performa apik para punggawa Garuda di level klub itu bisa jadi modal penting untuk bermain di grup C. Pasalnya, timnas Indonesia membutuhkan performa terbaik para pemain. Performa gemilang pasukan tanah air diharapkan bisa berguna saat melawan negara kuat. Mengingat timnas Indonesia masih harus menghadapi negara raksasa Asia. Skuad Garuda bakal berhadapan dengan 2 tim langganan Piala Dunia yakni Jepang dan Arab Saudi. Para pemain harus segera move on dari penampilan buruk mereka saat laga kontra Cina. Merespon hal itu, Calvin Verdong mengaku siap menghadapi sisa laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Terutama saat skuad Garuda menjamu Jepang. Lawan Jepang akan menjadi laga yang paling menyenangkan bagi saya. Tentu saja karena kami akan bermain melawan Koki Ogawa dan juga semua pemain top Jepang lainnya, ungkap Verdong dilansir dari Forzanek. Verdong yang kerap dimainkan di sektor back sayap kiri juga nggak sabar untuk berduel dengan Takefusa Kubo. Bayangkan, seorang Takefusa Kubo yang mungkin akan menjadi lawan langsung saya saat melawan Jepang. Dia adalah bintang top di La Liga, lanjut Verdong. Selain itu, Sumarji juga percaya dengan kekuatan skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia hanya akan kehilangan 1 pemain saat menghadapi Jepang. Kalau pemain yang absen lawan Jepang itu hanya Ivar Jenner saja. Untuk pemain lainnya bisa bermain, terang manajer timnas Indonesia kepada awak media. Artinya, timnas Indonesia bisa menghadapi Arab Saudi dengan kekuatan penuh. Hal ini dinilai bisa meningkatkan performa dari pasukan tanah air di Gelora Bung Karno. Dengan gemilangnya performa para punggawa Garuda, mampukah timnas Indonesia meraih kemenangan di sisa laga ronde ketiga?